Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini, dalam episode cerita Ki Ardi tentang naga. Selamat menikmati. Salam budaya. Sambil memahat, Ki Ardi mulai bercerita. Naga ini menurut cerita dilahirkan dalam dua alam yang berbeda tempatnya. Tetapi dalam pahatanku ini, tidaklah kedua-duanya aku lukiskan. Tetapi aku ingin mendapat satu bentuk kesatuan dari dua ekor naga itu. Seekor naga dilahirkan di samudera, sedangkan satu lagi dilahirkan di angkasa. Tetapi di atas bumi ini mereka bertemu dan bersahabat. Keanehan dari kedua ekor naga itu adalah yang seekor bersisikkan emas, sedangkan yang seekor di leher, perut serta ekornya berbalutkan intan permata. Pada suatu hari raja sedang berkuasa di atas bumi ini, merasa disusahkan oleh seorang putrinya. Kata Ki Ardi mengawali ceritanya. Putri itu, lanjut Ki Ardi, jatuh cinta kepada seorang yang sama sekali tak dikehendaki oleh ayahandanya. Sebab laki-laki itu bukanlah laki-laki biasa. Menurut cerita, laki-laki itu berasal dari bintang Kemukus yang sering membawa bencana. Hanya karena laki-laki itu terlalu sakti, maka tidak ada yang berani mengganggunya. Maka pada suatu ketika, bertemulah raja itu dengan kedua ekor naga yang sedang merantau mengelilingi bumi ini. Raja itu kemudian minta kedua ekor naga itu untuk mengusir laki-laki yang mengganggu putrinya. Kedua ekor naga itu menyanggupinya. Didatanginya laki-laki yang berasal dari bintang Kemukus itu. Maksudnya apabila tidak perlu, masalahnya akan diselesaikan dengan damai. Tetapi rupanya laki-laki itu merasa yakin akan kesaktiannya, sehingga akhirnya terjadilah pertempuran yang maha dahsyat. Kedua ekor naga itu pun ternyata mempunyai kesaktian yang luar biasa. Laki-laki itu dengan bersenjatakan petir di kedua belah tangannya menyerang dengan ganasnya. Sedangkan naga yang bersisik emas itu dari mulutnya menyembur api yang menyala-nyala. Sementara itu, naga yang bersisik intan permata itu dari kedua matanya memancarkan sinar yang beracun. Tetapi karena kesaktian mereka masing-masing, senjata-senjata itu hampir tidak banyak berguna. Laki-laki bintang itu ternyata tidak saja mampu bertempur di atas daratan, sekali-sekali ia terjun pula ke dasar lautan. Tetapi naga yang lahir di dalam samudra itu tidak membiarkannya. Disusullah ia ke dasar lautan dan bertempurlah mereka di sana. Air laut pun menjadi bergolak, seakan-akan mendidih. Kalau laki-laki itu jemu bertempur di lautan, terbanglah ia ke angkasa dan bertempurlah mereka di udara. Demikian dahsyat pertempuran itu sampai langit menjadi gelap. Hanya kadang-kadang saja memancar kilat dan petir disela oleh semburan api yang tak terkira panasnya keluar dari mulut naga bersisik emas itu.
Demikianlah pertempuran itu berlangsung sampai 40 hari 40 malam. Tetapi masih saja belum ada yang nampak akan kalah. Bahkan pertempuran itu semakin lama, semakin sengit. Sekali waktu terjadi di dalam samudra dan sekali waktu di angkasa. Cerita Ki Ardi. Tiba-tiba orang tua itu berhenti sambil perlahan-lahan ia berjalan mundur menjauhi pahatannya. Sebentar ia tersenyum dan sebentar kemudian keningnya berkerut. "Tuan, pahatanku telah selesai. Apakah kata Tuan tentang ini?" kata orang tua itu kepada Maiso Jenar. Maiso Jenar yang sejak semula telah merasakan keindahan pahatan itu menjawab, "Bagus Ki Ardi." Ki Ardi tertawa perlahan lalu sambungnya, "Baru sekarang aku mendapat pujian atas hasil kerjaku. Selama ini tidak pernah seorang pun, jangankan pujian-pujian, sedang perhatian saja tidak pernah aku dapatkan. Sakutro dengan kawan-kawannya yang sering berkeliaran di daerah ini sama sekali tidak dapat menikmati hasil pekerjaanku. Nah, Sakutro, apa katamu sekarang?" Sakutro yang sejak tadi berdiam diri menjadi agak bingung untuk menjawab pertanyaan Ki Ardi itu. Maka ia menjawab sekenanya saja, "Bagus Ki Ardi." Ki Ardi tertawa terkekeh-kekeh mendengar jawaban Sakutro. "Apa yang bagus?" Sakutro menjadi agak tersipu mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak mau kalah. "Nagamu itu Ki Ardi, kalau saja bersisikkan emas, benar-benar serta berbalutkan intan permata, mungkin umurmu tidak lebih dari malam ini." Kembali Ki Ardi tertawa terkekeh-kekeh. "Pastilah itu terjadi kalau nagaku benar-benar seperti dongeng yang pernah aku dengar itu. Tetapi sesudah kau bunuh aku, kau juga akan mati di telan naga ini." Rupanya Sakutro bukan ahli berdebat. "Orang tua gila, kalau kau tanyakan pendapat orang lain mengenai pahatanmu itu, pastilah kau mengharap orang itu memujinya. Tetapi pahatanmu itu sebenarnya sangatlah jelek," gerutu Sakutra. Ki Ardi masih saja tertawa. Rupanya ia sudah biasa bergaul dengan Sakutro serta kawan-kawannya Lowijo yang lain. "Sebaiknya kau makan dulu, baru menilai pahatanku ini. Nah, masuklah ke mulut gua itu. Nanti kau akan mendapatkan jagung bakar. Makanlah itu, baru kau memberikan pendapatmu," kata Ki Ardi kepada Sakutro. Tetapi Sakutro rupanya malu dengan adanya Maiso Jenar di situ. Karena itu pura-pura saja ia tidak mendengar. Bahkan ia berkata terus, "Ki Ardi, aku lebih suka mendengar dongenganmu daripada menyaksikan pahatanmu itu." Sambil masih tertawa, Ki Ardi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah, aku lanjutkan dongeng itu. Tetapi aku ingin bertanya, siapa kawan barumu ini?" Mendengar pertanyaan itu, darah Maiso Jenar tersirat, sedang Sakutro menjadi bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Sebentar mereka berdiam diri mencari jawaban. Akhirnya Maiso Jenar yang menjawab, "Ki Ardi, aku dan Sakutro secara kebetulan saja bertemu di perjalanan, dan Sakutro telah berbaik hati mengantarkan aku ke arah api yang Bapak nyalakan." Ki Ardi mengangguk-angguk kecil. "Anehlah kalau hal itu terjadi. Biasanya apa yang dilakukan oleh Sakutro dan kawan-kawannya
membunuh dan merampas terhadap siapa saja yang dijumpainya di daerah ini. Lanjutnya, Ki Ardi, jangan kau membual, lebih baik kau berkata atau bercerita tentang hal yang baik, potong Sakutra dengan nada tidak senang. Mendengar kata Sakutro yang diucapkan dengan nada keras, Ki Ardi nampak agak takut juga. Maka katanya membetulkan, "Maaf Sakutro, maksudku bukan tidak baik. Aku hanya ingin berguru saja. Nah, sekarang aku lanjutkan saja ceritaku." Kemudian Ki Ardi mengambil tempat duduk di hadapan Maiso Jenar, juga di dekat api. Sebentar kemudian mulailah ia melanjutkan ceritanya. Kedua ekor naga itu yang telah berumur 40 hari 40 malam belum dapat menguasai lawannya. Karena itu pertempuran semakin bertambah sengit. Seluruh penduduk bumi menjadi ketakutan. Tidak ada tempat untuk mengungsikan diri, sebab pertempuran itu terjadi di seluruh permukaan bumi, di seluruh lautan, dan di seluruh langit. Raja bumi itu pun menjadi bertambah prihatin. Apalagi putrinya setiap hari selalu menangis saja. Tapi untuk mengabulkan permintaan putri itu tidak terlintas di dalam pikiran ayahanda raja. Karena itu ia tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Akhirnya ia terpaksa menunggu saja akan kesudahan pertempuran yang maha dahsyat antara laki-laki dari bintang Kemukus itu dengan 2 ekor naga. Demikianlah pertempuran itu berlangsung terus. Di laut timbul gelombang sebesar gunung, di darat bertiup angin topan yang dahsyat. Sedangkan di udara, petir menyambar-nyambar gurun dan bunga-bunga api yang maha panas. Sampai hari yang ke-100, kemudian masih belum berubah. Hati raja bertambah gelisah pula. Maka pada hari yang ke-101, dengan tidak disangka-sangka, menghadaplah seekor naga yang amat sederhana ke hadapan raja. Naga itu berwarna agak kehitam-hitaman, matanya berkilat seperti bintang. Dengan rendah hati naga itu berkata kepada raja, "Paduka yang memerintah kerajaan bumi, perkenankanlah hamba mengabdi diri kepada Paduka, serta diperkenankan membantu kedua saudara hamba yang sedang bertempur melawan laki-laki yang berasal dari bintang Kemukus." Tentu saja permintaan itu dikabulkan oleh raja. Maka dengan senang hati naga itu langsung menuju ke medan pertempuran yang saat itu sedang terjadi di daratan. Kedatangannya menimbulkan perbawa yang luar biasa, sehingga dengan tiba-tiba saja pertempuran itu berhenti sejenak. Melihat kedatangan naga ini, mereka bertiga yang sedang bertempur menjadi heran. Maka bertanyalah naga yang bersisik emas, "Hei naga yang sangat sederhana, tanpa menunjukkan tanda-tanda kebesaran apapun, apakah maksud kedatanganmu?" Naga itu menjawab, "Saudaraku, aku datang untuk membantumu." Mendengar jawaban itu, naga berbalut intan merasa tidak senang. Lalu katanya, "Saudaraku, hanyalah mereka yang dapat menunjukkan tanda kebesarannya." Alangkah sedih hati naga yang kehitam-hitaman itu. Ditambah lagi, laki-laki dari bintang Kemukus itu memakinya pula, "Kau yang mirip sebatang pohon, roboh
itu akan turut serta dalam permainan ini. Tetapi disabarkannya hati naga yang sederhana itu. Jawabnya, terserahlah kata-kata kalian atas diriku, tetapi aku ingin menunjukkan pengabdianku. Kalau demikian kerjakanlah itu sendiri, kata naga bersisik emas. Ya, kerjakanlah sendiri, saut naga yang bersalutkan intan. Baiklah, jawab naga yang kehitam-hitaman itu. Silahkan kalian beristirahat. Mendengar kata naga hitam itu, alangkah marahnya laki-laki bintang yang merasa dirinya sangat sakti. Maka tanpa mengucapkan sepatah kata-kata, langsung diserangnya naga hitam itu dengan kedua belah tangannya yang memegang petir. Tetapi apa yang disaksikannya sangatlah mengagumkan. Naga hitam itu melingkar cepat sekali dan dengan sekali menggerakkan ekornya, kedua petir itu pun telah dapat direbutnya. Dan dengan suara menggelegar, petir-petir itu dibantingnya di punggung gunung sampai pecah berserakan. Laki-laki bintang itu terkejut menyaksikan hal yang demikian, tapi ia pun tidak kurang saktinya. Segera kedua tangannya itu bergerak menangkap guruh yang sedang berkeliaran di langit. Maka dengan sekuat tenaga, guruh itu pun dihantamkan ke kepala lawannya. Naga itu melihat guruh yang dengan suara gemuruh mengarah ke kepalanya, segera menyemburkan angin kencang dari mulutnya, sehingga guruh itu pun terlontar kembali ke arah laki-laki bintang itu. Karena kecepatannya menghindar, laki-laki itu tidak hancur karena senjatanya sendiri. Dengan kejadian-kejadian itu, laki-laki bintang kemukus yang merasa dirinya tak terkalahkan itu menjadi marah sekali. Dikeluarkan segala kesaktian serta kepandaiannya yang terakhir untuk menyerang naga hitam itu. Maka segera terjadilah pertempuran yang tak terkira dahsyatnya. Tidak hanya lautan menjadi bergolak, topan mengalir dengan derasnya, serta petir menyambar-nyambar. Tetapi segera hutan-hutan menjadi terbakar, lautan mendidih, serta gunung-gunung terlempar berserak-serakan. Kedua lawan yang sedang mengadu tenaga itu telah mempergunakan apa yang dapat dipegangnya untuk dijadikan senjata. Maka semakin ketakutanlah segenap penduduk negeri bumi itu. Pada hari yang ketujuh, pertempuran itu bertambah seru dan cepat. Laki-laki bintang kemukus itu telah mengalami perkelahian 100 hari melawan 2 ekor naga yang cukup sakti, tetapi tenaganya masih tetap segar. Sekarang ia baru 7 hari bertempur melawan seekor naga yang dikatakannya sebagai sebatang pohon yang roboh saja. Namun ia merasa bahwa tenaganya telah mulai kendor. Ia telah mencoba mengerahkan segala kesaktiannya, tetapi tidaklah banyak hasilnya. Sekali waktu ia berhasil menangkap ekor naga hitam itu. Lalu dengan tangannya yang kokoh kuat, diputarnya naga itu di udara, sehingga menimbulkan angin putaran yang luar biasa, baik di darat maupun di lautan. Banyak gunung dan pulau-pulau yang terangkat dan terlemparan bertebaran.